Halo guys, selamat datang di channel Arif Auto Review. Ya, kita udah lama nggak bikin konten. Kita agak jarang ya, mohon maaf. Dan kali ini kita akan mereview mobil yang sebenarnya gue udah pernah review Calya ya. Udah pernah review kembarannya yang pre-facelift. Tapi kita review aja yang ini. Ini adalah Sigra. Jadi kembarannya Calya tapi yang facelift. Dan ini ada tipe yang jarang diliput orang karena ada yang 1000cc tipe M, bukan M Sport. Oke. Dan di sini kita berterima kasih kepada Bang Ilham yang udah jauh-jauh dari sini. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya deh, sengaja dari Tangerang ke Karawang tuh, karena nggak terlalu jarak jauh lah istilahnya. Iya. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Mantap ya, sekarang udah pakai ini ya. Udah pakai ini dan ya yang penting insya Allah akan ada gandengan yang lebih resmi. Gitu. Buset, mantap. Dan ini sengaja ya di dalamnya kalau nanti pas videonya si Mas Arif test drive itu ada foto saya sama apa tuh maksudnya ada foto ya di gantung-gantung gitu, jadi sorry ya itu. Ya mungkin nanti kalau misalnya ini nanti bakal ganti nama channel. Ini kan nama channelnya Ilham FT Auto ya. Kalian jangan lupa subscribe ke channelnya dia. Apakah mungkin nanti bakal diganti jadi Ilham FT Auto Bucin? Ya enggak sih, enggak bucin juga. Bisa pakai nama. Kalau dia jadi istri saya, ya udah jadi istri saya, bisa pakai nama istri saya. Nanti bikin vlog bareng loh berarti ya? Ya kalau mau, kadang-kadang perempuan kan bisa mau bisa enggak gitu, atau mau gitu. Karena belum biasa beradaptasi lah dengan seseorang yang aktif di depan kamera. Oke. Ya kita tunggu aja karena dia juga lagi bikin daily vlog Sigra ya. Sigra ini. Iya, nggak tahu kita ntar apakah dia bikin vlog modifikasi, apakah bikin vlog sehari-hari gimana kita nggak tahu. Jadi mending kita langsung ke channelnya dia aja. Kalau mau lihat cerita tentang Sigra Intel ini. Iya, jadi video Diari Sigra itu akan tayang ya setiap hari Rabu jam 7 malam ya di Ilham FT Auto. Itu emang udah fix ya itu hari Rabu. Walaupun memang kadang-kadang bisa hari Rabu besok atau enggak, kalau mundur ya Rabu depan ya gitu. Jadi harap maklum ya. Oke. Kira-kira gimana pendapat kita tentang Sigra ini? Oke, let's check it out. Nah, kalau misalnya ditarik dari sejarahnya ya, ini Sigra ini pertama kali meluncur di tahun 2016. Kalau nggak salah ya, 2016 ya. Jadi 2016 dia itu ditujukan untuk melawan Datsun Go sebenarnya. Tapi karena Datsun Go dia udah discontinue dan otomatis ini udah nggak punya saingan. Sebenarnya ada dari negara Prancis, India. Yaitu Renault Triber. Cuman ya kalau misalnya penjualnya liatin sendirilah. Sebenarnya ada lagi saingannya yang seharga, yang gue nggak tahu bisa dibilang lebih worth it atau enggak, tapi itu menurut preferensi kalian, yaitu Convero DB karena cc-nya lebih gede dan bentuk bodinya lebih gede. Tapi ya emang mereknya emang kurang terkenal bukan kurang terkenal ya, reputasinya kurang baik di Indonesia. Bukan kurang baik juga sih, kurang gimana gitu. Oke, jadi kita bahas dulu desain dari Sigra tipe M, bukan M Sport, 3M 1000 ini. Bisa dilihat di sini tuh desainnya sebenarnya ganteng ya. Dia tarikannya tuh bener-bener kayak Terios sih sebenarnya. Jadi ini ada yang melekuk, terus ini melekuk lagi. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, desain ini tuh juga dipakai di all new Xenia yang FWD yang 1000 ini yang FWD lah. Itu yang FWD. Kita lihat ini bener-bener kayaknya dia tuh udah punya bahasa desain sendiri. Jadi dia kayak gini. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, ini kok desainnya kayak kenal ya. Desain mobil apa ya ini? Oke, lanjut. Fitur di depan. Untuk Sigra tipe M ini kerennya dia udah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor. Ya meskipun LED-nya masih kayak Vario, tapi lampunya untuk sekuan LCD sih udah cukup baik teknologinya. Terus untuk tipe M juga dia udah dilengkapi dengan fog lamp. Aslinya udah ada ya? Oh nggak ada.
tambahan ini. Tambahan. Jadi aslinya dia belum ada fog lamp ya kayaknya kalau untuk tipe M. Nah, untuk grill dia itu karena dia bukan yang tipe terendah, bukan yang tipe tertinggi, jadi dia masih sewarna body. Dan karena ini bodinya warna hitam, jadi overall dia black ya. Jadi karena mobilnya hitam dan velgnya hitam, jadi dia kayak mobil Intel. Mungkin mobil Intel nanti bakal jadi Sigra 1 ganti kali ya. Nah oke, untuk desain sampingnya, dia itu gini, menurut gua ya, ini opini gue pribadi doang. Setengah ke depan bagus, setengah ke belakang agak kurang. Kenapa? Dia itu berusaha untuk bagian sini itu dimiripin dengan Innova Reborn. Jadi ya sebenarnya lumayan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ini terlalu datar. Karena ya kayaknya pengen dimiripin sama Innova Reborn ya. Jadi kalau misalnya kalian pasang velg yang gedean, itu pasti bakal keluar banget dan itu nggak bagus banget untuk modifikasi. Biasanya orang tuh pada ngakalin dengan roll fender di sini, tapi ya jadi aneh juga sih. Jadi sebenarnya agak bingung gua kalau misalnya untuk memodifikasi velg Sigra yang proper. Sebenarnya kalau misalnya depan, lu liatnya setengah ke depan itu bagus banget kalau misalnya diganti velg. Tapi kalau misalnya belakang itu agak kurang karena ya itu fitmentnya agak susah cari yang kayak gini. Oke, dia di samping dia dilengkapi dengan velg kaleng. Harusnya ini ada dopnya, tapi dopnya dilepas karena ya kurang tahu ya apa hilang atau gimana. Oh ya, dan sorry maaf mobilnya agak kotor karena tadi habis dipakai off-road sama yang punya. Emang aneh emang di Sigra dipakai buat off-road. Dia pakai profil ban 175/65 ring 14. Bannya GT Radial Campiro Eco. Ya wajar sih Campiro Eco, ban untuk mobil terjangkau dan irit BBM seperti ini. Dan kalau misalnya kalian lihat vlog-vlognya Bang Ilham FT Auto ya, dia tuh nggak suka banget sama ini tangki kiri. Karena apa? Karena dia tuh nggak suka kalau misalnya ini ngisi bensin tuh teriak-teriak dulu gitu, nggak ngerti gitu loh. Oke, sekarang kita langsung ke bagian belakangnya aja dah. Bagian belakangnya ini gue lebih suka bagian belakangnya yang tipe Sigra yang rendah daripada yang tinggi. Kenapa? Karena kalau yang Sigra yang tipe tinggi itu ada reflektor itu yang merah-merah gitu, bikin rame gitu loh. Sebenarnya bentuknya sih oke. Kalau yang untuk untuk tipe X ke bawah Sigra, karena nggak ada reflektornya itu bikin jelek banget. Dan kalau misalnya kalian beli yang tipe tertinggi mau dibikin kayak gini, kemungkinan ada bekas baut-baut itu, jadi agak kurang rapi sih. Jadi ya kalau misalnya kalian suka yang simple look dan berniat untuk membuat modifikasi, ya mendingan beli yang X ke bawah aja karena fiturnya udah cukup lengkap. Di sini ada emblem Sigra dan ini tambahannya transformer. Karena aslinya ini emblem M VVTi, karena belum jual VVTi karena ini yang 1000 cc. Astra Daihatsu karena emang dia pakai sistem perpajakan LCGC. Dan kalau untuk yang facelift ini dia dilengkapi dengan garnish yang panjang. Oke, sekarang kita review bagian interior. Oke, kita starter dulu ya karena panas. Ya oke. Untuk bagian interior ini, kalau misalnya kita keseluruhan dia pakai warna yang agak tabrakan, warna hitam dan warna putih gading kayak gini. Sebenarnya oke, karena dia jadi nggak polos-polos banget kayak interior taksi kali ya. Tapi emang warna putih ini untuk mobil yang kebutuhannya untuk kerja keras kayak gini rasanya kayak agak cepet kotor. Untungnya ini masih plastik, bahannya masih plastik semua. Kalau kali ya dia pakai campuran hitam dan brown di sini, coklat. Menurut saya lebih cocok kayaknya dibanding yang ini. Tapi nggak apa-apa. Dan kita lihat dari segi fitur, dia untuk speedometer dia cukup lumayan. Dia udah ada MID, udah ada trip A, trip B, average fuel consumption, range yang masih 133 km lagi, dan eco on off nya dia bisa diatur dari sini. Kembali lagi ke odo. Cukup lengkap untuk seukuran LCGC yang harganya cukup terjangkau ini. Tampilannya juga lumayan bagus.
Dan terus ini udah nggak standar ya, karena dia pakai audio aftermarket, udah diganti. Aslinya tuh dia masih yang model biasa, yang masih model tombol-tombol. Ini ada hazard. Dan pengaturan AC karena dia yang facelift, jadi dia ada perbaruan. Kalau yang lama tuh kayak kompor banget, jadi udah kayak kompor Rinnai gitu. Kalau yang ini dia udah pakai model yang kayak gini, dia pakai model yang bulat, jadi lebih bagus. Dan ada open close air. Nah di bawah sini kalau untuk yang facelift dia ada buat naruh HP. Coba kita taruh HP ya, lumayan pas gini. Ya udah ya, di bawah ada power outlet yang harusnya ada tutupnya. Di sini juga ada buat taruh HP lagi. Mungkin mobil ini ditujukan untuk orang yang punya HP banyak, kayak gini. Di bawah ini kayaknya tambahan ya, karena ini aslinya nggak ada cup holder harusnya. Sini ada tempat koin, ini tambahan sih. Nah terus yang lucu dari Sigra dan Kalia, dia itu ini, jadi rem tangannya ini kayak Jet Fighter gitu. Nah kalau misalnya kalian beli yang Matic, tuas transmisinya mirip juga bentuknya kayak gini. Jadi kalian punya tuas dengan bentuk yang sama, di sini satu, di sini satu. Agak lucu sih. Nah terus yang bikin nyaman, dia ada armrest. Ini fitur yang nggak biasa di LCGC dan dia punya. Ya meskipun ukurannya kecil sih. Dan di sini sebenarnya ada yang bisa dibuka, tapi kayaknya ini cuman buat lebihan rem tangan doang. Ini kalau misalnya kalian mau pegangan tangan sama pacar gitu kayak gini kan. Sayangnya bucin. Sayangnya gue nggak punya. yang punya bucin soalnya. Oke. Sekarang kita, oh ya, untuk posisi bangku. Enggak. Udah ada. Kameramen jangan songong lu kameramen. Oke, jadi untuk posisi berkendaranya, point of view-nya dia cukup enak ya, seperti sedan tapi agak lebih tinggi dikit. Kalau misalnya kita pakai ini, dia nggak kayak Ayla yang sampai harus begini banget sampai nutup setengah. Ini enggak, ini masih aman, masih cukup lega. Untuk setir dia mirip sama Xenia ya. Xenia yang RWD maksudnya, bukan yang sekarang. Posisi ini di sini, ini di sini, sebenarnya cukup nyaman. Dan alasan kenapa taksi online seneng pakai ini ya karena nyaman. Oke, sekarang kita ke bagian belakang ya. Oke, kita sekarang di bagian baris tengah dari Sigra, tapi kita iniin dulu ya. Ini banyak banget barang. Sorry, ini reviewnya dadakan soalnya. Jadi kita beresin dulu karena kita mau ngetes bangku baris ketiganya dulu. Banyak banget barangnya. Ya, Bang Ilham nih. Aduh. Sorry ya Bang Ilham, mobilnya kita berantakin. Oke. Sekarang kita emang nih review kere nih. Aduh, kere. Udah gitu jarang bikin konten lagi. Masih kere. Oke. Untuk di baris ketiga, dia untuk akomodasi sebenarnya cukup memadai dari headroom dan legroom, tapi sebenarnya legroomnya ini udah mentok sih untuk tinggi saya yang 170 km. Oh, kagak 170 cm. Iya, gila. 170 km setinggi apa? Oke. Dia udah mentok kalau untuk kaki, untuk kepala sebenarnya udah mepet tapi masih oke. Meskipun kalau misalnya yang nyetir kayak yang punya mobil ini pasti kejedot. Di sini ada cup holder, ada wadah penyimpanan yang cukup sebenarnya untuk HP. Cukup banget, bisa buat nampung HP. Ini kayaknya buat yang gitulah, yang punya HP banyak. You know lah buat apa. Sebelah kirinya juga ada. Tapi kita nggak akan menemukan port USB port buat charger di sini. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Oh iya, lupa. Dia nggak ada exhaustnya. Jadi kalau misalnya yang nyetir agresif dan ada dorongan dari belakang, dia pasti bakal kayak gini, patah leher. Oke. Sekarang kita ke baris kedua. Ya, untuk di baris kedua ini, dia di sini ruangan cukup lega, baik headroom maupun legroom. Untuk tinggi saya 170 cm. Tapi anehnya di jok depan dia malah nggak ada headrest, tapi di jok belakang dia ada headrest yang bisa adjustable. Jadi sebenarnya lebih nyaman di belakangnya. Dan khasnya Sigra Kalia, dia belum pakai double blower, dia pakai air circulator, kipas angin yang mengalirkan dari depan ke belakang.
Yang sebenarnya kalau misalnya AC di depan itu di nyalinya kencang, ini sebenarnya cukup dingin. Tapi kalau misalnya AC depannya pas-pasan buat ngirim BBM sih kayaknya siap-siap jadi ikan sarden. Nah, untuk akomodasi di sini ada cup holder, tapi emang nggak ada kantong di pintu di bawah kantong. Tapi di sini ada cup holder, sebenarnya bottle holder. Karena kalau misalnya untuk cup holder tuh dia nggak boleh. Di sini ada tulisannya tuh, bisa lihat di situ. Di situ nggak ada tuh, nggak boleh naruh gelas. Nah, untuk kantong-kantong di pintu ini kayaknya aslinya nggak ada ya, karena ini udah di retrim. Dan di sini dia ada lighter. Tapi ini bukan USB ya, ini masih versi biasa yang bulat lighter. Ini dikasih kayak USB, tapi sebenarnya ini cukup rapi ya masangannya. Oke, nggak ada armrest, ada lampu di sini, dan ini udah diganti LED. Selebihnya ya udah itu aja. Sekarang kita ke driving impression aja yuk, let's go. Oke, sekarang kita bahas dari segi mesinnya ya. Kita buka dulu. Oke. Mana ini? Oh ini. Ya, karena dia yang varian M, jadi sebenarnya Sigra itu ada beberapa varian ya. Varian D 1000cc, M 1000cc, dua-duanya manual. Sama ada X dan R, dia ada manual dan matic. Nah, kebetulan untuk yang 1000cc ini dia gak dilengkapi varian matic. Sedangkan ABS untuk Sigra itu hanya di varian matic. Jadi sebenarnya Sigra 1000 dia nggak ada varian yang pakai ABS. Kita mau bahas mesin apa bahas ABS sih sebenarnya? Ya oke. Jadi untuk mesin dia pakai mesin 1000cc, 1 KRD yang sama kayak di Ayla 1000cc. Tenaganya 67 HP di 6000 rpm dan torsinya di 89 Nm di 4400 rpm. Dia mengalirkan tenaganya via transmisi 5 speed ke roda depan. Dan untuk performasi nanti kita bahas di driving impression aja kali ya, biar lebih enak. Untuk ruang mesin di sini untuk catnya ini agak-agak belang ya. Tapi wajar, ini mobil yang murah. Yang nggak wajar itu kalau misalnya mobil yang harga 300 juta catnya masih begini juga. Nggak usah disebut. Terus ada peredamnya di sini rapi, cukup rapi. Dan dia untuk ini udah dikasih cover plastik, jadi lebih rapi juga. Sentuhan yang bagus untuk LCGC yang harganya terjangkau. Untuk aki juga dia masih pakai aki yang kecil karena kebutuhan listriknya nggak terlalu banyak. Oke, kita tutup lagi. Mesinnya enteng banget ya, wajar sih. Oke, kita langsung nyetir aja yuk, let's go. Oke, jadi kita langsung starter aja ya. Ini kuncinya kayak gini, masih model yang biasa, belum smart key. Nah, kita starter. Kira-kira suaranya kayak gini. Suaranya masih khas 3 silinder. Langsung jalan aja yuk. Udah. Oke, sekarang kita nyalain ya. Ini kuncinya. Sekarang kita nyalain. Gua sesuai dulu dah. Oke, kita nyalain AC. Kita jalan ya. Untuk feeling giginya nih agak aneh karena dia bentuknya berlekuk gitu. Tapi cukup empuk dan cukup nyaman. Nah, yang perlu diadaptasi pas kita start itu adalah koplingnya, karena koplingnya itu cukup lumayan berasa. Sebelumnya gue juga udah coba nyetir mobil ini sih. Tadi udah dipinjemin. Kalian bisa lihat dari vlog Sigranya dia yang part berapa tadi tuh?
nggak tahu part berapa 3 4 pokoknya nanti tunggu aja apa tuh pokoknya ada di video itu. Oke. Nah jadi untuk rasa mengemudinya ya bisa sebenarnya untuk versi GC dia cukup nyaman enak, sih, cukup nyaman dan cukup enak. Walaupun memang sayangnya setirnya tuh lu nggak bisa naik turun teleskopik. Oh iya, masih fix ya? Fix, bener-bener fix. Masih fix. Jadi Tapi tetap dengan kenyamanan ini, sorry ya saya ngomong. Karena saya ngerasakan itu. nggak apa-apa, emang lu ikut ngomong kan. Posisi mobil ini memang menurut saya sih udah pas sih, paling cuma tinggal baju bangkunya doang ya udah oke sih. Makanya mobil untuk masa nyetir juga yang karena pemilik dulunya mobil itu juga punya Sigra ya, kayak walaupun diturboin tapi tergantung posisi nyetir begini walaupun setirnya nggak bisa dinaik turun itu tetap enak aja sih Sigra itu. Makanya salut deh sama LCGC yang sekarang, awas hati itu. Iya. Orang nggak jelas anjir. Orang nggak jelas Makan, tapi bro. bukan. Tapi belok dari itu di bebek kiri kan kampret itu namanya. Nah jadi kayak gitu ya bro ya. Nah jadi kalau misalnya menurut gua nih, nah ini kalian dengan suara rental saya kira itu bukan dari apa-apa, itu dari barang di belakang, dari ininya, dari barangnya. Nah untuk suara sebenarnya cukup hening untuk ukuran LCGC, tapi emang karena ban-bannya dia eko-ekoan jadinya ya udahlah ya, mau berharap apa. Untuk versi manualnya kalau misalnya udah nyetir pun cukup enak, cukup responsif. Meskipun ini 1000 cc tapi dia cukup responsif ya. Nah pasti banyak yang nanya, Sigra 1000 cc itu buat nanjak gak sih? Itu nanti lihat aja di video saya. Di diari Sigra itu jujur saya sekalian itu nanti saya akan cerita mobil ini tuh saya bawa ke daerah Kerawang dan ke daerah yang misalnya bukan daerah biasa, bukan jalan aspal begini. Jadi kalian bisa tonton aja nanti di video di situ. Nah cek aja videonya dia. Tapi kalau misalnya dari ini ya, dari pengalaman saya ya, kalau misalnya bawa Kalia dulu itu sih sebenarnya cukup oke. Dia bisa nanjak asalkan skill pengemudinya bagus. Kalau misalnya skill pengemudi jelek, mau mobil sebagus apapun nggak akan nanjak, ya nggak? Ya betul. Sebenarnya memang tergantung pengemudi, kayak tadi saya tuh makanya pakai Sigra ini. Waktu di kalian lihat video itu bisa nanjak kan, walaupun banyak agak ngesot dikit, tapi kalau menurut saya memang kita memang tergantung pengemudinya sih. Kalau pengemudinya memang udah terbiasa dengan bawa mobil, bawa ini tuh ya istilahnya ya udah pengalaman lah dengan dunia mobil lah, kalau yang benar-benar ngerti mobil, kecuali yang belum pernah terbiasa bawa mobil ya. Jujur ya, saya baru bisa bawa mobil ini 2 tahun loh, tapi saya berasa bawa mobil kayak udah hampir 10 tahun. Serius, bukan saya sombong ya, tapi aneh aja gitu, maksudnya bisa gitu lah, udah ngimbangin lah istilahnya. Lanjut. Nah untuk apa ya, tenaga tadi udah ya, keheningan ya kayak gini, road noise masih kedengeran ya, sebenarnya nggak terlalu hening. Tapi kalau misalnya dibandingin sama versi hatchbacknya itu yang 1000 cc juga, ini lebih baik sih, karena ya udah improve lah ya. 2016 lawan mobil 2014 ya jauh lah ya. Terus agak memang pasti gitu, jangan cepat, dia harus agak halus. Oh Itu maksudnya. udah. Nah ada satu kritisi kalau misalnya menurut gua dari mobil ini yang harus ya sebenarnya agak susah buat diperbaikin, itu ini air sirkulatornya ini. Kalau misalnya ini kan kurang dingin ya, kalau misalnya cuma kecepatan 1 gini, itu kalau misalnya dikencengin Berisik, gila, dia berisik banget. dan itu sebenarnya anginnya ini kalau menurut saya juga anginnya ini emang nggak bagus. Ini sebenarnya emang jatuhnya sebenarnya ngomongnya dari eskalator, padahal aslinya ini adalah kipas angin. Iya. Nah itu jadi jadi itu ganggu banget kalau misalnya Kalau lagi jalan sama keluarga, Iya. lagi apa, soalnya takutnya ada yang suara berisik itu, kayaknya rasanya itu seperti apa, greget gitu. gitu ya, harusnya ini ya apa, ngegandeng Miyako gitu loh, jadi pasangin gitu, bikin sobing pasangin di sini gitu loh maksudnya. Kayaknya dia harus belajar ke kayak Miyako, Mas Pion gitu. Dengan
fungsional Cosmos itu yang bisa nempel di Iya. dinding asal jangan nempel di jidat gitu. Wades-des. Udah. Itu intermezzo ya. Iya. Nah, untuk posisi nyetirnya nih dia ini lewat jalan rusak. Kok biasanya nggak rusak loh jalan ini. Oke, kita coba ya. Asal jangan hati yang rusak nggak enak. Rusak deh, ini review bucin. Tapi nggak apa-apa, bucin itu adalah tanda cinta. Cinta untuk kepadanya. Iya. Iya, bucin ada tanda cinta. Jangan kayak kameramennya, jangan. Baru gua bucin dikit langsung diledekin sama dia. Emang bucin emang harus udah punya pacar apa ya? Enggak lah. Bucin tuh nggak harus punya pacar sebenarnya. Yang penting kita bisa. Tapi jangan salah. Jangan sejenis intinya gitu ya. Sekelawan jenis intinya kalau lagi. Nah, jangan. Nah, jangan udah bahaya banget. Nanti bisa bahagia di Jerman. Udah. Ini review bahasnya kemana sih? Tahu, aduh. Oke, Nan, lu kan di belakang nih. Iya. Gimana impresi lu sebagai penumpang, Nan? Impresi penumpang ya biasa aja. Suspensinya gimana suspensi? Sedikit keras, nggak terlalu nyaman, biasa aja intinya udah. Tuh sama kayak di Diari Sigra saya ya videonya tuh persis dia ngomongnya seperti itu. Iya. Iya, kayaknya di copy paste. Bukan copy paste emang berarti pendapat dia emang segitu. Emang Cuma hanya gitu, segitu. iya, Iya. gitu. Tapi untuk harian nih ya, pakai mobil ini sebenarnya mobil ini udah lebih dari cukup. Iya. Emang lebih dari cukup dan lebih enak juga sih dan ya kalau buat daily sih enak sih daily ya. Buat ke titik A ke B gitu. Iya, bukan Iya. buat kebut-kebutan mobil ini. Bukan. Jauh. Bukan buat Andai kan ngebut di sirkuit juga nggak pantas juga gitu. Iya, limbung mobil ini. Limbung. Oh iya, kita lupa bahas handling ya. Iya. Ada Alphard yang bawa ibu-ibu tuh. Wow. Oke, lanjut. Kenapa bahas ibu-ibu sih? Tahu Oke, lanjut. Nah, untuk handling ya mobil untuk ini. handling ya so-so dia lebih agak-agak goyang tapi Masih tetap stabil sih kalau saya sendiri waktu itu suka bawa di tol ya. Tadi kalau tol Cikampek juga responsif bodinya tuh juga gerakannya bisa cepat loh. Walaupun memang agak sedikit limbung sih ngeri juga tadi saya sempat. wajar kalau mobil kayak gini limbung wajar. Tapi dia itu untungnya apa dibandingin Ayla dia itu lebih nyaman. Ya jelas lah karena kan bodinya juga udah beda. Iya, dan karena mobil ini ringan, sebenarnya susah loh bikin mobil ringan, suspensinya nyaman dan handlingnya bagus. Itu susah banget. Memang susah. Ini Nah. tidak ada di mobil-mobil lainnya. Istilahnya mobil-mobil kelas murah lainnya itu nggak ada. Iya, jadi agak susah bikin mobil yang suspensinya kayak gitu. Apalagi mobil ini ringan. Jadi kalau misalnya limbung-limbung dikit ya udahlah ya kita terima aja karena memang mobil ini ringan. Mau dibikin seberat apa orang mesin cuma 1000 sama 1200 cc. Oke, mobil ini sebenarnya udah lebih cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Irit kalau yang walaupun nggak terlalu irit juga sih kalau cara makainya. Kalau gua saranin ya kalau misalnya kalian nyari irit mending yang 1200 sekalian. Karena apa? Power to weight ratio-nya jauh lebih bagus daripada yang ini. Iya, daripada ini. Saya aja pemiliknya aja malah nggak bukan istilahnya. Iya. Tapi selama lu pakai nih, ini mobil belum ada pergantian apa-apa atau gimana gitu? Belum. Dari Belum. pemilik sebelumnya juga belum. Oh. Durable ya, badak ya. berarti. Durable, badak banget. Makanya emang kata pemilik itu jos ya mas ya, termasuk jos banget. Boleh. Apalagi sekali saya beli langsung saya bawa ke Bekasi gitu, ketemu youtuber juga tuh, Diana Livi dan Farhan Aditya atau Pak Aditya. Gitu. Nah kebetulan Mas yang punya ini juga dia juga punya Ayla ya. Sama Ayla enakan mana? Enakan sebenarnya sih jujur sih Sigra sih sebenarnya kalau nggak enakan yang beneran. Tapi karena Ayla tuh main yang saya pernah bawa itu kan punya adik saya itu 1200 tapi udah diganti knalpot dan udah yang aneh-aneh lah istilahnya lah. Udah yang aneh-aneh lah. Jadi ya mobil-mobil kayak gini kalau buat kebut buat gaya sih berisik doang sih tapi kenceng kagak gitu ya. Ya, aneh Kayak sih. apa ya? Jamet-jamet, Kayak motor yang bentuknya keong itu nggak sih? Beat Keong. Beat ember. Scooping Udah bear. tes ya. Ya pokoknya itulah ya. Nih. Tuh naiknya cepet loh. Untuk mobil 1000 cc ini naiknya cepet loh. Udah tau-tau udah 80 aja, 70 aja. Kalau di tol memang enak banget, tapi ya itu tadi asal kalau udah ke di atas 100, waduh itu udah ngeri tuh. Saya pernah bawa di tol daerah tol Cinere itu ngeri banget asli. Padahal ini masih gigi 3 loh. Dia Iya. udah kecepatan di hampir 80. Oh. Tapi emang untuk kecepatan di 100 km per jam ya berapa RPM? Kan mungkin pernah bawa sampai 100. 5.000. 5.000.
Dan which is itu tinggi banget. Itu bukan 5.000 mobil. itu jujur itu mobil itu saya juga nggak nyangka sih bisa sampai 120 juga nggak nyangka. Dan saya nih jadi ngomong kayak gini, ntar kalau cewek saya tahu nih langsung ngapain sih kamu kebut-kebutan gitu, padahal bukan ngebut, emang harus segitu jalannya. Padahal sebenarnya sudah melebihi batas kecepatan. Iya, makanya dia pasang foto calon istrinya di sini. Dia seolah reminder kalau misalnya nggak boleh ngebut, nggak boleh ngebut. Aja ya, sorry ya. Iya, makanya dia pasang foto istrinya di sini biar, oh iya, aduh, aku udah ngebut, jadi aku harus pelan gitu. Itu ya. Iya, saya kalau ketahuan gitu diomelin soalnya sama calon istrinya. jadi ya udahlah. Oke, jadi segitu aja review saya dan Mas Ilham. Bang Ilham FT Auto dari Channel- Bang Ilham FT Auto. Bang Ilham Dari Ilham FT Auto. dari Ilham FT Auto ya. Agak-agak riuh. Ya. Ya beginilah. Mohon maaf bila banyak kurangnya karena ya emang waktunya cukup terbatas dan Iya. Karena kalau sang kameramen akan ada perlu juga ya, sesuai banget itu makanya. ya tapi nggak apa-apa, kita dari ARF Auto Review makasih banget buat Ilham FT Auto karena udah minjemin mobilnya Jauh-jauh buat dari kita. Tangerang gitu kali ya. Jauh-jauh dari Tangerang minjemin mobilnya. Dan emang saya udah niat sih pengen ke Karawang lagi sih, karena emang ada pengen jalan-jalan aja refresh gitu sih dari kerjaan utama gitu kan ya. Sekalian ya pengen promosi YouTube saya nih, bentar aja 10.000 nih. Wih, Ayo giveaway. Ntar giveaway diecast nih dari saya, diecast yang bagus. Terus sini aja. Sini aja, ntar gue yang mundur. Terus sini aja, ntar gue yang. Nah, udah tutup dulu, closing dulu. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Yuk, bye. Bye. Jangan lupa subscribe juga ke channel Ilham FT Auto. Bye, dah. Dan Hanan Review. Oke. Ya, oke. Dan Hanan Review pastinya. Oke, ya. Thank you. Terlupakan kasihan. Parah sih. Nih, ya elah mau kelindas lu ah. Ayo jalan. Ye eleh. Aduh. Udah. Jangan dimasukin anjing video. Enggak lah. Udah sih, tapi ini udah sih. Udah kan.